warahmatullahi wabarakatuh. Sufada Radio, Varia Muslim Generation. Halo insan muda, kembali lagi nih di program yang kalian tunggu-tunggu, di mana lagi kalau bukan di Musik Inspirasi, musiknya pecandu fantasi. Oke, kembali lagi nih sama aku, Fafa, dan teman aku, Zia, yang bakal menemani insan muda dalam 15 menit ke depan. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Sufada Radio. Nah, insan muda semua pernah dengar nggak? Atau Mbak Fafa juga pernah dengar nggak sih selentingan kalimat from nothing to something gitu? Wah, apa tuh from nothing to something? Nah, jadi bahkan selain itu ada juga nih yang nyebut from nothing something to everything gitu. Jadi kalimat tersebut sebenarnya kalau kita tahu ada tuh judul lagunya Carla, itu kan judulnya From Nothing to Something, ya kan? Terus ada lagi di novelnya Gunawan, itu dia juga pakai judul buku namanya From Nothing to Something. Nah, sebenarnya kalau kita lihat artinya secara kasat mata, sudah paham lah ya. Jadi kalau from nothing to something, itu ya dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Tapi bukan magic ya, Mbak. Nah, jadi bagaimana kita menggapai sesuatu atau mimpi untuk bisa menjadi kenyataan. Dan mimpi bukan sekedar mimpi nih insan muda. Jadi tentunya mimpi yang diusahakan. Oke, nah insan muda, setelah kita sama-sama tahu nih tadi arti dari from nothing to something, nah di segmen ini kita bakal kasih info nih, siapa aja sih musisi-musisi Indonesia yang awalnya dari bukan apa-apa menjadi apa-apa, yang sangat mempunyai prestasi yang bahkan sampai ke luar negeri. Oke, siapakah itu? Oke, yang pertama nih ada Shana Shannon. Wah, kayaknya nih nggak asing nih buat teman-teman semuanya, insan muda semuanya. Siapa sih, kalau yang belum tahu, siapa sih Shana Shannon itu? Jadi, Shana Shannon itu memiliki nama lengkap Shana Shannon Siswanto. Dia lahir di Jakarta tanggal 4 April 2006. Dan sekarang ini usianya masih 14 tahun. Tapi udah jadi profesional ya. yang benar-benar banget. Jadi dia udah menjadi seorang penyanyi profesional, dia juga sebagai pemeran, personalia YouTube berkebangsaan Indonesia. Dia juga sempat dinobatkan sebagai Duta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada tahun 2016 oleh Anies Baswedan. Wah, keren banget kan? Keren banget. Terus selain itu, Shana Shannon ini mulai aktif, dia mengupload cover lagu kebangsaan sejak tahun 2015. Video cover yang pertama kali Shana unggah itu judulnya Indonesia Pusaka. Selain mengunggah video cover, Shannon juga seringkali mengisi acara-acara untuk membawakan lagu kebangsaan gitu. Sempat juga di tahun 2016 Shana Shannon ini mengikuti audisi premier di Marina Bay, Singapura. Dia menjadi salah satu utusan Asia untuk bernyanyi dan acting di Disneyland, Florida, Amerika Serikat. Keren banget emang. Dan ada juga di tahun 2017, Shana dinobatkan sebagai Duta Lagu Kebangsaan Indonesia oleh Gubernur DKI Jakarta yang sempat aku bilang tadi. Kemudian pas di Hari Kemerdekaan Indonesia kemarin, ke-75, itu Shana diundang sama, bukan diundang sih, Shannon bersama Dul Jailani, sang pemuja, kalau tahu Dul Jailani nih, sang pemuja, dia tuh mengeluarkan single duet gitulah, berjudul Anak Negeri. Gitu, Mbak Fa. Tapi nggak cuma Shana juga loh. Ada lagi yang sampai dia tuh ke internasional. Siapa lagi kalau bukan Rich Brian. Pasti teman-teman
insan muda tahu kan Rich Brian atau yang dulu namanya Rich Chiga? Zia tahu kan Rich Brian? Tahu. Sempet Nah, tahu lah pokoknya. sama tahu. Oke. Nah, buat insan muda yang belum tahu, tapi pasti kayaknya tahu sih. Siapa yang nggak tahu Rich Brian kan? Nah, Rich Brian yang mempunyai nama asli Brian Immanuel Suwarno, itu lahir di Jakarta pada tanggal 3 September tahun 99. Jadi kayaknya seumuran deh sama aku. Oke. Iya. Dia tuh lebih dikenal dengan panggung Rich Brian yang sebelumnya Rich Chiga. Dia tuh memulai karir sebenarnya dia tuh awalnya malah nggak, katanya nih aku dengar dari ceritanya Rich Brian, dia tuh nggak bisa bahasa Inggris. Dia malah bisa bahasa Inggris itu lewat chatting gitu loh, chatting sama orang asing. Setelah itu dia nyanyi rap, akhirnya dia memberikan diri nyanyi rap ke Amerika, dan ada produser rekaman yang suka, dan single yang melejit yaitu That Stick, pasti kalian tahu sih That Stick, dan itu dirilis pada Maret 2016 kemarin. Dan Brian Immanuel selanjutnya merilis single berjudul Living the Dream pada tanggal 17 Juli 2015 di akun YouTube miliknya. Dan lagu tersebut diproduseri oleh DJ Smoke, dan Brian kemudian menulis sendiri single That Stick pada tanggal 22 Februari 2016 loh. Dan lagu ini tuh mencuri perhatian panggung internasional setelah sebuah video reaction yang diunggah yang menampilkan penyanyi rap Amerika seperti Ghostface dan Troy dan desainer lainnya. Jadi pemuda yang awalnya bukan siapa-siapa, yang dia tuh belum ada bakat rapper sebelumnya di Indonesia, terus dia tuh mencoba untuk nge-rap dan akhirnya langsung boom, go internasional ke Amerika, sampai dia sekarang sukses di Amerika sana. Siapa juga yang nggak tahu kan. Terus juga Brian kemudian merilis single keduanya yang berjudul Would That Be di iTunes pada tanggal 9 Agustus, dan lagu ini juga banyak disukai sama publik gitu kan, dan juga karya-karya Brian ini bisa dinikmatin sama penggemarnya di semua platform musik digital. Nah, nggak cuma itu nih insan muda, selanjutnya kami juga kedatangan bintang tamu loh, yang musisi lokal Surabaya yang juga berbakat, dan itu bisa from nothing to something next generation lah. Nanti dia bisa dari yang apa-apa nantinya bakal bisa jadi apa-apa. Amin. Siapakah dia? Siapakah mereka? Penasaran kan? Stay tune ya. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, musisi lokal dari Surabaya yang kayaknya bentar lagi mau ngeluarin single baru nih. Oke, langsung aja, jangan berlama-lama, kita ke kakaknya. Kakak mungkin bisa kenalan dulu, Kak. Silakan. Halo semuanya, kita dari Akarnadi. Perkenalin ini Saya sendiri Nada, saya vokalis dari Akarnadi. saya sendiri Dika, saya sebagai saksofon Akarnadi. Wah, halo Kak Dika dan halo Kak. Halo. Oh iya Kak, BTW nih dari Akarnadi sendiri nih personilnya tuh ada berapa sih? Personilnya ada 7 kalau nggak salah ya. 8 personil. Dari 8 personil tuh terdiri dari apa aja tuh? Terus cewek cowok kah atau bagaimana? Kebetulan sih aku yang cewek sendiri. Jadi personil kita rata-rata sih laki, Ya. yang ini cewek sendiri. Ada saxophone, trompet, drum, bass, gitar, piano, vokal sama perkusi ya? Iya, perkusi. Iya, Nah, Oke, dari Akarnadi sendiri bisa cerita singkat dari profil Akarnadi boleh? kayak awal terbentuknya Akarnadi itu gimana sih gitu? Boleh Jadi, diceritain mungkin?
terbentuknya Akarnadi itu berawal dari tongkrongan mahasiswa Iya. di Universitas Negeri Surabaya. Kebetulan waktu itu kita masih jadi maba. Iya, benar banget. Waktu itu aku sama dia nongkrong gitu. Nah, sebenarnya kita belum ada pikiran kayak kita mau bikin band atau bikin Belum ada sih. grup atau sebagainya. Nah, pada waktu kita nongkrong, kita kebetulan bawa gitar dan akhirnya Tiba-tiba nulis lirik gitu aja. Tiba-tiba nulis lirik. Ya sebenarnya kita cerita dulu. Kita kalau nongkrong emang bahasnya sih musik karena ya kuliah kita emang di musik. Iya, kuliah kita juga di. Jadi sehari-harinya juga bahasnya itu. Dan pada waktu itu tiba-tiba nemu nada. Iya. Akhirnya jadilah lagu Ingin Kau Jadi Milikku itu. Iya. Dan terus pada waktu itu dibawa ke rumah aku. Rumah aku kan ada home recordingnya. Papa aku kebetulan juga sound engineering kerjanya. Jadi kebetulan didengerin sama papaku enak gitu katanya. Langsung dikerjain hari itu juga. Pada saat konfirmasi langsung hari itu juga dikerjain ya? Iya. Langsung dikerjain. Dan pas waktu kita rilis itu ada produser dari Jakarta kan ya? Iya, ada produser. Ngajarin kita gitu. Coba ceritain produsernya. Jadi produser Akarnadi itu adalah Jan Juwana. Beliau dulu pernah memproduksi Glenn Fredly. 2019, Silon Seven. Padi. Nah kita ditawarin kerjasama. Akhirnya ya sekarang diproduserin sama GD Record. Terus untuk single terbarunya ini tentang apa Kak? Boleh ceritain mungkin single terbarunya ini tentang apa? Single terbarunya ini menceritakan tentang kisah seseorang yang lagi berharap. gitu. Oke. Tapi sudah bisa didengerin di platform musik kan ya? Sudah di tanggal 1 November kemarin udah keluar di semua media platform. Di Spotify, Deezer, Langit Musik, iTunes ada, Apple Music ada. Mungkin kakaknya bisa dinyanyiin sedikit cuplikan singlenya gitu. Refnya aja mungkin nyanyi. Tanpa gitar nggak apa Kak. Biar insan muda tahu nih gimana lagunya. Iya. Ku ingin kau jadi milikku. Ku ingin kau jadi pendampingku untuk selamanya. Selamanya. Jadi milikku. Wah, keren banget. Judulnya apa Kak tadi itu singlenya? Apa? Judulnya Kau Jadi Milikku. Kau Jadi Milikku. Oh ya. Oke, buat insan muda bisa dengerin single terbaru dari Akarnadi yang kau ingin jadi milikku ya. Ingin kau jadi milikku. Ku ingin kau jadi milikku. Oke, bisa didengerin di Spotify. Terus di mana Kak? Di YouTube. Jux ada, Spotify, Deezer, Reso, iTunes, Apple Music, semuanya deh bisa didengerin. Oh iya Kak, nih aku sempat kepikir dari single yang sekarang nih, apa ada rencana lagi nih bikin single terbaru yang sudah direncanakan gitu? Kita udah siap 12 lagu. 12. Oh, mantap. Jadi tetap stay tune. Wajib subscribe. Okay. Siap. Itu mau ngeluarin album Kak atau gimana? Rencananya sih kita ngeluarin mini album dulu ya, 5 lagu. Kita ngeluarin mini album tapi dalam tema yang sama. Ingin kau jadi milikku. Ingin kau jadi milikku. Oke, siap. Oh iya, BTW nih Kak, dari Akarnadi sendiri nih selama ini performnya itu
kalian kayak pernah nggak sih udah sampai ke tahap nasional atau internasional gitu ketika kalian perform? Jadi gini, sebenarnya Akar Nadi ini belum pernah sebelumnya terbentuknya kita itu belum pernah perform di mana-mana gitu. Tapi setelah kita rilis single, kita langsung banyak yang calling. Iya, banyak yang undang gitu. Jadi kita bikin langsung ngeluarin single. Jadi biasanya kan band-band kan manggung dulu baru dia ngeluarin single. Kalau kita tiba-tiba langsung buat lagu, ada MV-nya kayak gitu. Jadi ya speechless aja. Oke, teman-teman, tidak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih buat Akar Nadi, dan mungkin kakak Akar Nadi ada kata-kata yang ingin disampaikan buat teman-teman mungkin. Untuk teman-teman semua, kami dari Akar Nadi mau memberitahu bahwasannya Akar Nadi itu habis ini bakalan ngeluarin single yang kedua. Nah, maka dari itu kalian jangan lupa follow Instagram Akar Nadi, YouTube Akar Nadi, dan juga pantengin terus Spotify, Joox, dan media platform lainnya. Terima kasih semua insan muda dan Akar Nadi. Semoga kita akan berjumpa di lain waktu, dan semoga nih Akar Nadi kali aja setelah pandemi ada kesempatan konser di Sufada mungkin. Mantap kan tuh. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sufada Radio for Young Muslim Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya.